Hai sahabat Kompas TV. Kali ini giliran aku Feni Sinuraya yang akan membagikan 3 berita terpopuler kita untuk hari ini di hari Selasa 30 Juni 2020. Dan nggak cuma bagi-bagi berita, tapi nanti di akhir video aku akan bagikan pertanyaan untuk giveaway Kompas TV. Penasaran kan apa pertanyaannya? Jadi harus tetap stay tune di Top 3 Kompas TV. Dan sebelum kita mulai ke berita pertama, jangan lupa di subscribe channel Kompas TV-nya. Mobil mewah milik selebritas Via Valen dibakar orang pada hari Selasa pagi. Dan sekarang pelakunya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah menimbulkan kehebohan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembakaran mobil milik selebritas Via Valen. Pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Dalam proses pendalaman penyelidikan, polisi menyebut terduga pelaku saat menjalani pemeriksaan berpura-pura seperti orang gila. Karenanya polisi tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa kondisi kejiwaan terduga pelaku. Sebelumnya, mobil selebritas Via Valen terbakar di rumahnya di Desa Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil dengan nomor polisi W1VV yang baru saja dipakai untuk membuat konten oleh Via Valen baru diketahui terbakar saat terdengar suara ledakan dan api telah membesar. Kebakaran ini sempat membuat kepanikan karena dikhawatirkan api bakal merembet ke rumah warga. Bukan kegiatan itu. Tapi saat sekarang ini kami sedang menyelidiki lebih jauh, lebih dalam keterlibatan satu orang ini, sejauh mana keterlibatannya. Sementara di TKP itu kita amankan satu barang bukti berupa botol aqua yang masih tercium bau bensin dan satu korek api. Di samping itu kita juga mengamankan tas itu berisi buku BCA, lantas kayak jenglot gitu, kayak perdukunan begitulah isinya. Termasuk ada kayak bambu kuning yang dipotong hanya sekian sentim gitu. Itu di dalam tasnya. Itu tasnya terduga nih? Ya, di tas yang kita amankan. Dan itu bukan warga Tanggulangin, itu warga luar. Sejauh ini sementara motifnya sudah diketahui belum? Belum, orangnya ini pura-pura bego, pura-pura gila. Ditanya itu ngomongnya ngalur ngidul, ngelantur. Jadi sementara ini kita diamkan dulu, kita lihat perkembangannya. Setelah dia tenang, baru nanti kita akan periksa. Dan apa itu juga terekam kamera CCTV? Ya, kebetulan ada kamera CCTV di rumahnya Via, sehingga membantu kita memudahkan dalam mengungkap pembakaran ini. Terduga ini identik dengan pelaku yang seperti yang di CCTV itu? Ya, kita lihat dari gesturnya, dari pakaiannya itu hampir mirip ya, hampir mirip. Setelah kemarin bertolak ke Jawa Timur, kali ini giliran Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan Presiden untuk melihat lebih dekat penanganan COVID-19. Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan gugus tugas, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahannya. Presiden menggarisbawahi pentingnya upaya penanganan COVID-19 agar jangan sampai muncul gelombang kedua. Hal yang tak kalah penting menurut Presiden, yakni pentingnya menjaga keseimbangan penanganan COVID-19 dengan geliat ekonomi. Kondisinya juga masih berubah-ubah, masih sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave. Inilah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi COVID-nya juga naik.
Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi jajaran Forkominda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik. Dan berita ketiga kita hari ini, kita akan mengupdate jumlah kasus positif pasien penderita COVID-19 yang ada di Indonesia di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2020. Berdasarkan informasi atau data dari juru bicara percepatan penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, hari ini di Indonesia tercatat sudah ada 56.385 orang pasien COVID-19, di mana angka ini bertambah 1.293 dari hari sebelumnya. Dari angka tersebut, 24.806 orang ini dinyatakan sembuh. Ini angkanya meningkat cukup tajam juga karena ada 1.006 orang yang sembuh. Dan meninggal yakni 71 orang, di mana angka keseluruhannya mencapai 2.876. Dan sekarang kita melihat jumlah pasien ataupun jumlah orang dalam pemantauan yang sudah terdata. Ada 43.797 orang dalam pemantauan dan juga ada 13.182 pasien dalam pengawasan. Nah, COVID-19 atau jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia sudah merata di 34 provinsi, di mana sudah mencakup pula 449 kabupaten dan kota. Dan sahabat Kompas TV, ini bukan cuma sekadar angka-angka, ada nyawa di dalamnya. Jadi kita harus tetap disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa dipakai maskernya jika harus berkegiatan di luar rumah, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Bersama-sama kita pasti bisa mengatasi COVID-19. Nah, itu dia tadi 3 berita terpopuler kita di hari ini. Dan seperti janjiku kepadamu, ini dia adalah pertanyaan untuk kuis giveaway Kompas TV di minggu ini. Catat ya, pertanyaannya adalah siapakah Presiden Republik Indonesia yang memiliki masa jabatan paling singkat? Aku ulang ya, siapakah Presiden Republik Indonesia yang memiliki masa jabatan paling singkat? Udah tahu jawabannya? Pasti udah tahu lah, ini kan gampang banget. Jadi kamu harus tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Kemudian formatnya adalah jawabannya apa, spasi Instagram kamu apa, pastikan Instagram kamu aktif dan jangan digembok ya. Dan terakhir adalah berikan hashtag giveaway Kompas TV. Nanti pemenangnya akan diundi di hari Sabtu pukul 4 sore. Jadi pastikan terus pantengin Top 3 Kompas TV. Jangan sampai lupa, oke? Dan sebelum aku pamit, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Sampai ketemu di Top 3 selanjutnya. Saya Feni Sinuraya. Sampai jumpa.